Saudaraku, banyak hal yang kita lalui, yang kita lewati bersama Tuhan, dan banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu jalan-jalan keluar ketika kita dihadapkan banyak ujian dan cobaan. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan untuk kita minggu terakhir tahun 2025 yang kita ambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12. Kita akan sama-sama membaca satu ayat hari ini. 1 Samuel 7 ayat 12. Maka kita dengan hitungan ketiga kita akan sama-sama nanti membaca firman Tuhan. Jika sudah terbuka, katakan amin. 1 Samuel 7 ayat 12. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Kesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini ketika Tuhan menolong bangsa Israel, lalu bangsa Israel kembali merebut tanah mereka yang pernah diambil atau dijarah oleh orang-orang Filistin. Lalu mereka, saudara-saudaraku, waktu itu Nabi Samuel bersama-sama mereka, firman Tuhan ini menjelaskan kepada saudara dan kepada saya hari ini, di mana dikatakan di sana setelah mereka membuat batu dan dinamainya Ebenezer, yang katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudara-saudaraku, perlu kita perhatikan bahwa menjadi suatu kebiasaan dalam Perjanjian Lama bahwa ketika ada suatu peristiwa khusus yang terjadi, maka orang-orang akan mendirikan sebuah tugu atau sebuah batu untuk menjadi sebuah tanda peringatan. Mendirikan sebuah tugu atau batu untuk sebuah tanda peringatan. Dan bila tugu yang mereka buat itu adalah sebuah tanda untuk peringatan akan pertolongan Tuhan, maka mereka akan kembali mengingat apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka. Begitulah bangsa Israel, sehingga mereka menyebutnya itu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun tugu itu bukan untuk disembah. Tugu itu bukan untuk dikultuskan. Tugu itu bukan untuk dipuja. Kebiasaan membuat tugu batu ini juga mungkin kita lihat sampai zaman modern sekarang. Apalagi kita orang Batak, satu marga itu dari atas berkumpul sampai bisa mengeluarkan miliaran sampai triliunan untuk membuat tugu. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Nabi Samuel beserta bangsa Israel membuat tugu itu adalah sebuah peringatan, bukan untuk dipuja,
bukan untuk dikultuskan, bukan untuk disembah, tapi mereka mengingat bahwa tubuh yang mereka buat itu adalah mengingat betapa besar pertolongan Tuhan, betapa besar lawatan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada mereka waktu itu, sehingga mereka kembali dapat merebut tanah-tanah mereka yang telah diambil oleh orang Filistin pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mau misalnya kita lihat batu atau tugu di kuburan, orang bilang sekarang itu batu nisan. Sampai sekarang itu ada, atau tugu prasasti peresmian sebuah gedung, dan juga tugu patung yang khusus dibuat untuk memperingati sebuah peristiwa yang terpenting. Ketika kita lihat tugu di Indonesia, tugu Tuhan Yesus ada di Sikeabea, ada di Minahasa, ada di Timor Leste, di mana lagi, besar. Namun firman ini mengingatkan saya dan saudara bahwa itu mungkin tidak salah, tetapi itu bukan untuk dipuja, itu bukan disembah, itu bukan dikultuskan, tapi itu hanya sebuah peringatan bahwa betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara, bagi saya, bagi kita, terkhususnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sehingga kalau kita pelajari dan kita lihat bahwa saudara kita orang Katolik, dia membuat tugu Maria, tapi banyak orang salah menafsirkan bahwa orang Katolik menyembah Maria. Tidak, tapi mereka sungguh mengingat betapa besarnya Tuhan kita, Allah kita. Dia diberikan kasih kemuliaan kepada Maria, sehingga Maria diberikan Tuhan kasih karunia untuk melahirkan juru selamat Yesus kita, saudara-saudara yang dikasih. Jadi ketika orang itu membuat tugu Bunda Maria, jangan kita salahkan. Mungkin orang itu mengingat betapa besarnya kasih Allah, bahwa Ibunda Maria itu adalah dipilih secara istimewa untuk berkenan melahirkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini firman ini datang kepada kita, Bapak, Ibu, saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Nabi Samuel mendirikan yaitu batu yang diberikan namanya Ebenezer ini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apakah makna firman Tuhan ini sampai di sini Tuhan menolong kita? Tidak, saudara. Di balik kalimat atau kata-kata Ebenezer itu, saudara-saudaraku, ada makna yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, dan demikian juga bagi kita setelah Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan saudara dan untuk menyelamatkan saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali sedikit ada 3 hal yang mau kita perhatikan di balik dari kata Ebenezer. Ada 3 hal yang mau kita perhatikan. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 31. 1 Korintus 1 ayat 31, demikian dikatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa
yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di balik kata Ebenezer ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa semua pencapaian kita di dalam 1 tahun ini sampai hari ini adalah karena pertolongan Tuhan. Dan artinya kita bermegah di dalam Tuhan. Kita bermegah di dalam Yesus. Bahwa semua yang kita gapai, semua yang kita capai, semua yang kita terima, mungkin itu rumah, mungkin itu mobil, mungkin itu kebun, mungkin itu anak, mungkin itu istri, mungkin itu suami. Ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan karena pertolongan Tuhan. Setiap keberhasilan, kemenangan, dan apapun yang baik yang kita raih adalah tidak lain tidak bukan adalah campur Tuhan. Tidak lain tidak bukan adalah campur tangan Tuhan. Maka kita harus menyadari hal ini agar terhindar dari sikap menyombongkan diri, agar terhindar dari keangkuhan, agar terhindar dari kesombongan, agar terhindar dari ketinggian hati. Ini harus kita sadari, apa yang kita gapai, apa yang kita terima, semuanya itu hanya campur tangan Tuhan. Semuanya itu hanya pertolongan Tuhan. Semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan. Sehingga bangsa Israel diingatkan supaya tidak menyombongkan diri, walaupun mereka dapat rebut kembali itu tanah mereka yang pernah diambil orang Filistin. Mereka diingatkan di sini oleh perkataan Ebenezer, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan telah menolong mereka, bahwa Tuhan telah memperkuat mereka, bahwa Tuhan telah memberikan mereka kemampuan, kesanggupan, dan segalanya, sehingga itu mereka dapat gapai, mereka dapat raih, mereka dapat terima, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita harus sadar, kalau 1 tahun ini Bapak Ibu Saudaraku, kita semua hari ini Tuhan berikan napas kehidupan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kita ada sebagaimana ada hari ini. Mari kita mau bermegah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita harus menyadari hal ini agar terhindar dari sikap menyombongkan diri. Kita harus sadar semua hanya karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kalau itu campur tangan Tuhan, kita sadari, saudaraku. Maka oleh karena itu, saudara dan saya dapat mengucap syukur kepada Tuhan kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, yang peduli bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita diberkati Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Itu semua oleh anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berikan bagi kita. Anak-anak kami yang sudah diberikan berkat, apakah itu lewat pendidikan, apakah itu lewat pekerjaan, mari mengucap syukur kepada Tuhan di sepanjang tahun ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan napas kehidupan, layak kita mengucap syukur. Jangan kita berkata, oh ini karena saya merawat hidup saya, setiap minggu saya pergi berobat dan saya memakan makanan yang bergizi, lalu saya hidup hari ini. Tidak, saudara. Tapi sesungguhnya ini oleh karena campur Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, di balik kata Ebenezer ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, semua yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, kita baca juga ini 1 Korintus 10 ayat 13b. 1 Korintus 10
ayat 13b dikatakan demikian, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara, di balik kata Ebenezer itu, semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa itu saudaraku tidak luput dari perhatian Tuhan. Tidak luput dari perhatian Tuhan. Selalu Tuhan peduli, selalu Tuhan perhatikan. Ibu Guru Aritona, sekalipun berat pengalaman ibu, persoalan ibu, percayalah, percayakan kepada Tuhan. Masalah persoalan itu ada diperhatikan Tuhan. Tepat pada waktunya nanti Tuhan akan berikan yang terbaik, dan Tuhan akan berikan jawaban yang terindah yang daripada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, semua peristiwa apapun itu, peristiwa berat, peristiwa sakit yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak luput dari perhatian Tuhan. Itulah menunjukkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu, sehingga Dia datang ke tengah dunia bagi saudara dan bagi saya. Sebab Allah dalam surga itu Dia tahu persis apa yang dialami manusia itu, apa yang ditanggung manusia itu. Dia tahu persis, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka mungkin saudaraku, kita mengalami pergumulan, juga kita mengalami beban tekanan yang berat, seperti halnya yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Mereka beban berat, saudara-saudaraku, pada waktu itu, saudaraku. Tapi dalam semuanya itu, Tuhan tidak membiarkan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar, saudara-saudara. Maka firman Tuhan ini sampaikan kepada kita tadi, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan. Perhatikan, tidak membiarkan. Artinya Tuhan selalu peduli. Artinya Tuhan selalu memantau setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yang menjadi pertanyaan saudara, ketika Tuhan pantau kita, apakah kita ada berada di dalam rel atau di jalan kebenaran daripada Tuhan? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, sehingga saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala Tuhan itu biarkan kita seakan-akan Tuhan ulur kita ke kiri atau ke kanan, yang bagikan mungkin layang-layang. Tapi sesungguhnya dalam ayat firman Tuhan dijelaskan, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita tidak dapat menanggungnya. Selalu Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin masalah itu, persoalan itu, dalam 1 tahun itu, mungkin pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang paling tahu apa persoalanmu yang saudara alami di dalam 1 tahun ini, selama 52 minggu ini, 360 hari ini, saudara yang tahu. Tapi jika saudara dapat renungkan, selalu ada Tuhan berikan, yaitu jalan keluar. Seperti kesaksian Bapak Situa tadi, tanggal 28 Januari tahun 2024, ada peristiwa yang mereka alami. Tapi Tuhan selalu buat jalan keluar, bisa melalui orang-orang, bisa melalui saudara-saudara, bisa melewati famili-famili. Selalu Tuhan buat jalan keluar.
Artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita anak Tuhan, anak Allah, tebusan darah Tuhan, bahwa kita saudaraku tidak akan lepas dari setiap masalah, dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan. Tapi yang perlu kita mau pegang satu, saudaraku, firman Tuhan, bahwa Dia tidak akan membiarkan saudara, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar bagi saudara dan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan berikan kekuatan atau jalan keluar saudaraku, disitulah sebenarnya Tuhan nyatakan kasih-Nya, cintanya, pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Sebab ketika kita dapat melewati persoalan masalah itu, lalu kita ada jalan keluar, maka kita tidak ada upaya mendapatkan betapa besar yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu hari ini, di balik peristiwa Ebenezer ini saudaraku, bahwa sekali lagi kan katakan, semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak luput dari perhatian Tuhan. Tidak luput saudara-saudaraku, yang walaupun mungkin ada masalah, problema, pergumulan yang kita alami, baik itu pribadi, baik di tengah keluarga, tapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan buat bagi kita saudara, supaya itu dapat kita lewati. Selesaikan itu saudaraku, yang walaupun mungkin kita saudaraku mengalami yaitu tekanan, mengalami sakit, mengalami beban. Tapi percayalah saudaraku, jalan-jalan keluar itu akan Tuhan buat bagi setiap kehidupan kita. Dan saya kira itu yang paling terbaik. Supaya apa saudaraku? Supaya kita semakin dimurnikan, supaya kita semakin dimampukan, supaya kita semakin disanggupkan, supaya kita semakin mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan itu turut campur tangan di setiap langkah perjalanan kita, pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, jika kita mengalami persoalan, jika kita mengalami beban, mari pegang firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 13 ini di dalam hati kita, dan kita renungkan setiap saat, setiap waktu, bahwa dikatakan dalam ayat yang 1:13 tadi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, kenapa Tuhan katakan ini firman tidak melebihi kekuatan? Bahwa Tuhan tahu dan mengerti, dan Tuhan harus menolong, pasti menolong apapun yang kita alami. Memang berat, tapi Tuhan pasti akan menolong setiap masalah persoalan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, di balik perkataan Ebenezer ini saudaraku, bahwa pernyataan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak sampai di sini saja, tetapi sampai seterusnya di sepanjang hidup kita. Arti singkat Ebenezer ini saudaraku, sampai di sisi Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tidak bermakna bahwa Tuhan sampai di situ. Artinya walaupun dikatakan tadi sampai sini pertolongan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu bukan sampai di situ. Tapi saudara-saudaraku, sepanjang masa, sepanjang waktu, pertolongan Tuhan ini selalu ada. Pertolongan Tuhan itu selalu hadir saudara-saudara yang dikasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita, saudara-saudaraku. Namun Tuhan, bahwa Tuhan tetap akan menyertai dan tetap menolong saudara dan menolong saya. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 20 B. Matius 28 ayat 20 B dikatakan, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa kata Tuhan ini. Yang mengatakan ini bukan manusia. Yang mengatakan ini adalah seorang yang berotoritas, yang berdaulat, yang menciptakan langit bumi. Seperti pujian tadi, yang merangkai setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Yang menulis setiap perjalanan hidup kita. Dia berkata kepada saudara dan kepada saya hari ini dalam ayat firman Tuhan ini, saudaraku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita bukan hanya sampai hari ini, tapi Tuhan terus menerus setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan. Tuhan selalu menyertai kita dan selalu menolong kita, saudaraku. Dia katakan sampai ke akhir zaman. Maka penyertaan Tuhan ini memastikan bahwa pertolongannya akan selalu tersedia kini dan sepanjang masa. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita tetap bersyukur. Mari tetap kita percaya akan perkataan Tuhan. Ketika kita percaya, saudaraku, disitulah mujizat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan mengatakan, aku akan menyertai ketahui dan aku menyertai kamu sampai sepanjang masa, sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, maka itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Namun saudaraku, adakah kita kesadaran, adakah kita ketaatan, adakah kita kesetiaan untuk mengiring dia bersama dia di tengah-tengah perjalanan kita sampai pada waktunya nanti akhir zaman yang telah ditentukan oleh Tuhan itu, saudara. Akhir zaman Tuhan katakan di sini tidak ada dipastikan waktu, tidak ada dipastikan hari, tidak ada dipastikan bulan, tidak ada dipastikan tahun. Tapi akhir zaman ini pada waktunya nanti yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu baik, sungguh baik, teramat baik, sangat baik bagi kita. Bukti daripada itu sampai hari ini, detik ini, saudara dan saya masih bisa mendengarkan suara Tuhan di rumahnya ini, di baiknya ini, dan kita diberikan kesehatan pribadi lepas pribadi. Mungkin ada kita mengalami lebih berat, ada mengalami lebih ringan, ada mengalami sangat berat. Tapi percayalah sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun kita mengalami berat, pas Tuhan buat jalan keluar, walaupun melalui proses-proses yang begitu panjang, kita seakan-akan tidak berdaya, kita seakan-akan tidak mampu. Tapi perlu kita ketahui itu adalah sebuah proses yang Tuhan bentuk bagi setiap kehidupan kita. Ketika suatu itu diproses, mungkin sakit, mungkin pedih, mungkin perih, tapi akhirnya nanti, saudaraku, keindahan, keenakan, kesejukan, kenyamanan akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi nanti, saudaraku, ketika kita sampai kepada janjinya, yaitu yang tidak ada tangis, yang tidak ada derita, yang tidak ada getah gigi, yang tidak ada air mata, saudara. Dan inilah yang perlu kita pegang di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan bahwa di balik Ebenezer ini Tuhan
Tuhan pertolongan kita semuanya yang kita capai, kita sadar itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak luput dari perhatian dan tidak luput dari pemantauan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, di balik daripada Ebenezer itu, bahwa penyertaan Tuhan tidak sampai di sini, tetapi penyertaan Tuhan ini sepanjang masa, sepanjang waktu, sampai hari sabat akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Kita pegang ketiga perkataan Tuhan ini dalam setiap hidup Tuhan kita, maka kita akan dimampukan berjalan terus, melangkah bersama Tuhan sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua ke tengah-tengah dunia ini. Terpuji termulia nama Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.